Hai, kalian yang nonton video kali ini, saya yakin pasti sudah tahu produk yang satu ini. Yap, ini adalah RGB Link Mini. Ya, saya tidak akan membahas terlalu banyak RGB Link Mini karena saya sudah buat video sebelumnya mengenai RGB Link Mini. Ya, bagi kalian yang belum nonton, saya akan taruh link di atas, ya, dan juga di video deskripsi di bawah. Jadi kalian nonton dulu video saya yang sebelumnya, baru nonton video ini agar kalian bisa nyambung gitu. Karena ada beberapa fitur standar yang tidak akan saya bahas di sini gitu. Karena yang akan kita bahas di video kali ini adalah perbedaan antara Mini dan Mini Plus. Berhubungan dengan banyak di antara kita yang masih dalam posisi WFH. Dan ketika Anda mengambil keputusan untuk upgrade meeting atau webinar Anda dari single webcam seperti ini, menjadi seperti ini. Maka Mini adalah pilihan yang tepat buat Anda. Strong point dari RGB Link Mini adalah dia bisa mengganti input dengan cepat. Multi kamera setup, bisa dari game konsol, dari komputer atau laptop, interactive board, dan banyak lagi. Mini bisa menghemat banyak sekali waktu kalian untuk editing. Bayangkan, banyak sekali orang melakukan content production dengan dua kamera angle yang berbeda. Ya. Ketika rekamnya masing-masing kamera. Jadi setelah selesai harus diedit, di mix di dalam software. Ya, mungkin seperti Adobe Premiere dan DaVinci Resolve misalnya. Itu banyak sekali memakan waktu. Ya, dengan adanya RGB Link, source yang masuk bisa di mix baik video dan audio. Hasilnya bisa langsung kalian upload ke YouTube atau lain-lainnya. Ya. Bagi kalian seorang guru, vlogger, YouTuber, gamer, ya, yang suka melakukan corporate presentation ke klien, ya. Bahkan sekarang yang lagi rame-ramenya adalah bikin podcast untuk studio sendiri. Maka Mini akan sangat membantu Anda. Oh ya, bagi kalian yang ingin bergabung dengan komunitas RGB Link kita, ya, kita punya komunitas untuk Facebook group, namanya RGB Link Mini Indonesia User, ya, ada di, saya kasih lihat, di grup, ya, grup kita namanya RGB Link Mini Indonesia User. Ya, di dalam sudah ada hampir 100 anggotanya. Ya, kita berharap dengan ada video ini akan bertambah banyak, ya, sehingga informasi ini bisa centralized, ya. Kita kadang-kadang ada upgrade firmware, ada beberapa informasi dari event-eventnya teman-teman kita, segala macam ada di dalam Facebook group ini, ya. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan informasi mengenai RGB Link Mini. Ya. Yuk, sebelumnya kita lihat perbedaan secara spek langsung dari websitenya RGB Link Mini. Ya, ini adalah spek untuk Mini. Ya, saya taruh di sini. Satu lagi ini. Oke, ini side by side ya. Ini Mini, ini Mini Plus. Oke. Nah, secara spek perbedaan antara Mini dan Mini Plus cuman ada 3, ya. Pertama adalah dia bisa chroma key, ya. Kedua, dia bisa overlay logo. Dan yang ketiga adalah dia bisa connect and control up to 4 PTZ kamera, ya. Jadi 3 ini adalah main perbedaan antara Mini Plus dan Mini, ya. Yaitu pertama, dia bisa DSK atau chroma key atau green screen. Kedua adalah dia bisa tambahin logo, ya. Dan yang ketiga adalah dia bisa kontrol PTZ kamera.
Oke, akan saya tunjukkan satu persatu fungsi tambahan dari Mini Plus ya. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu device RGB Link-nya kalian sudah terkoneksi ke jaringan. Karena ini akan berhubungan dengan kita mengontrol RGB Link Mini menggunakan software lewat laptop maupun lewat tablet ya. Jadi kalau kalian belum tahu bagaimana caranya mengkoneksikan RGB Link Mini ini atau Mini Plus ke jaringan ya, silakan klik link di atas, atau saya akan taruh juga link di video di deskripsi di bawah agar kalian bisa tahu bagaimana cara mengkoneksikan RGB Link Mini kalian ke jaringan. Sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video ini, please like, share, subscribe, and comment di deskripsi video di bawah ini. Oke, ini adalah komposisi kita untuk kita lakukan tes fitur-fiturnya Mini Plus ya. Jadi saya jelaskan dulu komposisinya. Pertama adalah input yang masuk ke dalam RGB Link Mini ini. Saya kasih lihat input 1 adalah webcam PTZ kamera dari RGB Link. Yang kedua adalah dari laptop saya ya. Yang ketiga dari kamera di atas ya. Dan yang keempat interactive board ya. Mungkin interactive board nggak begitu kepake, tapi nggak apa-apa, biarin aja ya. Dan yang kedua, RGB Link Mini ini tergabung atau terkonek ke network dengan UTP kabel ini ke modem saya ya, ke jaringan ya, dan ada USB ini masuk ke laptop saya ya. Ini komposisinya. Sebelumnya saya akan bikin jadi PIP dulu. Sekalian saya terangkan untuk PIP-nya. Jadi pertama kali kita masuk ke S settingan, terus kita pilih PIP, kita ngambil yang model ini, input. Itu udah keluar ya, langsung ya. Nah, saya slide ya. Jadi kita masuk pada settingan logo ya. Ada 4 hal poin yang harus kita perhatikan sebelum kita masukkan logo kita ya. Apakah 4 poin tersebut saya keluarkan? Pertama adalah harus di bawah 256 kali 128 pixel ya, itu harus diperhatikan. Yang kedua, extensionnya itu harus .bmp atau bitmap ya. Yang ketiga, ini sebenarnya lebih ke ininya ya. Jadi usahakan backgroundnya logo itu harus kontras ya dengan logonya sendiri ya, agar memudahkan kita untuk menghapus background tersebut ya. Misalnya backgroundnya warna hitam, logonya warna putih, nah itu ya, jadi kontras. Poin keempat yang harus kita perhatikan adalah pas kita setting, kita harus tahu posisi warna background kita kodenya apa ya. Nanti akan saya kasih lihat langsung caranya gimana kita bisa tahu posisi red, green, blue-nya kita tuh kodenya berapa, agar kita bisa matching dengan softwarenya RGB Link Mini, agar hasil transparan background-nya itu bisa lebih bagus ya. Sekarang kita masuk ke, saya akan coba buka Photoshop. Ini adalah layar Photoshop saya. Pertama saya harus cek logo saya ke. Ini karena PNG ya, jadi layarnya transparan. Ini saya biarin aja. Jadi kalau misalnya punya kalian sudah ada background warnanya, itu juga nggak ada masalah ya. Yang pasti kalau bisa sih warnanya solid, udah jadi gitu ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita add new. Kita bikin 256 dikali 128 pixel ya, terus kita Nah, ini yang bisa diterima oleh RGB Link Mini ya. Nah, sekarang kita coba import logo ini, masukin ke dalam ya. Tampilannya pasti seperti ini karena logonya tuh beda resolusi ya. Tadi gede banget. Nah, sekarang kita Ctrl T, dia akan ngeblok. Nah, sekarang kita tinggal kecilkan. Ya, kita kecilkan.
jangan lupa tekan shift agar pas kita kecilin itu proporsionalnya itu tetap dijaga ya. Kita kecilkan. Oke, kita kecilkan. Ya, cukup segini. Ya, kenapa ini logonya nggak kelihatan? Karena background kita masih warna putih ya. Saya klik 2 kali, saya jadikan layer, dan saya edit fill warnanya itu. Nah, ini yang tadi saya bilang harus diperhatikan adalah ketika kita milih warna ya untuk backgroundnya, ini red, green, blue harus kita hafal. Karena saya maunya warna hitam, lebih simple. Jadi saya tinggal 000, lebih simple gitu saya masukin. Saya oke. Nah, sekarang logo saya sudah keluar warna hitam ya, tinggal saya adjust aja. Ini logonya itu biar agak rapi dikit ya. Agak center. Oke. Step terakhir adalah kita save as ya. Dengan titik BMP ya. Nah, tinggal kita kasih nama logo 1 visual. Oke. Ya, kita save, next. Sudah selesai ya. Sekarang bagaimana caranya kita masukkan logo tersebut? Kita buka mini software ya. Mini softwarenya itu saya taruh agak ke samping biar bisa kelihatan sedikit. Oke. Nah, kita masuk ke tombol S ya. Di sini ada, oh ya, sebelumnya tolong diperhatikan juga untuk mengupgrade firmware dulu yang terbaru ya. Saya kasih lihat ini punya saya versinya itu 1.0.0.9 untuk software versionnya. MCU-nya 1,23, video versionnya 1.27 ya. Ini yang terakhir ya. Oke, sesudah itu kita masuk ke S dan ke menu FX ya. Ya, sebelumnya untuk yang terbaru tadinya tuh yang button S ini kan tidak berfungsi ya. Sekarang sudah dipisahkan. Jadi semua PIP, FX dan mix itu semua ada di tombol S. Sama seperti RGB link-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke FX, kita masuk ke logo overlay ya. Dan kita select picture ya. Oke, kita tinggal pilih filenya. Sebentar, saya save-nya ada di sini logo. Nah, ini dia ya. Jadi cuma BMP doang yang bisa kelihat di sini. Kalau misalnya ada JPEG dan lain-lain itu akan hilang, nggak kelihatan gitu loh ya. Jadi kita pilih BMP, kita open, oke. Setelah itu kita pastikan tadi, karena background saya hitam, jadi saya red, green, blue-nya saya bikin 0 ya. Begitu pula kalau misalnya punya dan kalian warna lain, nah masukkan aja red-nya berapa, green-nya berapa, dan blue-nya berapa. Setelah itu transparent switch-nya dinyalakan dan kita generate logo. Nah, di sini di RGB Link Mini-nya langsung jalan ya, 0 sampai 100% untuk picture update-nya ya. Nah, setelah selesai dia langsung update sukses. Update sukses. Sekarang kita coba ya. 1, 2, 3 kita on. Nah, logonya sudah keluar ya, dengan transparansi hitamnya sudah hilang ya. Nah, di bawah sini ada X dan Y, kita bisa pindahkan ke kiri, kan ke kanan, atas dan bawah. Untuk logonya kita set. Nah, dia akan berpindah tempat ya. Nah, saya sebenarnya lebih suka untuk di sebelah kiri atas sih. Jadi saya tetap masukinnya di kiri atas saja. Ya, ini bagian horizontal dan vertikalnya. Set. Oke. Nah, simpel kan untuk masukkan logo ke RGB Link Mini. Kita bisa ngontrol logo juga dari RGB Link langsung. Ya, kita bisa di sini kita klik. Di sini ada logo overlay ya. Kita bisa atur posisi logonya kita ya, mau ke kiri, mau ke kanan. Ya. Atau kita on atau off. Ya. Ini on, ini off, hilangin. Oke.
Ini saya balikin lagi ke atas posisinya. Oke, demikian bagaimana cara memasukkan logo ke RGB Link Mini. Selanjutnya kita akan coba fitur bagaimana caranya RGB Link Mini ini mengontrol PTZ kamera. Nah, jadi besar kan? Ini saya sudah setup. Jadi di depan sini ada PTZ kameranya RGB Link, ya. Komposisinya masih sama, ya. Cuma saya tarik agak mendekat aja biar PTZ kameranya bisa terlihat lebih jelas, ya. Sekarang PTZ kameranya itu sudah dimasukkan power, ya. Ini powernya. Terus ini HDMI inputnya itu masuk ke RGB Link, ya, di posisi input 1. Maka sekarang kita bisa ngelihat input saya, ya. Dan seterusnya kita harus pasangkan UTP kabelnya agar dia terkoneksi ke jaringan kita, ya. Ini sebutannya NDI, ya. NDI ini bisa dibahas di satu video yang terpisah, ya, karena cukup luas, ya. Jadi NDI itu adalah Network Device Interface. Sebenarnya kemampuan PTZ kamera ini tidak hanya sebatas kita kontrol dari RGB Link Mini. Sebenarnya dia juga bisa mengeluarkan RSTP, ya. Jadi kita bisa langsung live streaming direct dari PTZ kamera ini. Cuman kita nggak bahas sampai sedetail itu. Ya, kita cukup video ini membahas bagaimana cara kita mengontrol PTZ kameranya ini lewat network, ya. Pertama yang harus kita pahami adalah kita harus bisa masuk ke dashboardnya dia. Kita harus menyamakan dulu IP address-nya si PTZ kamera dengan networknya kita. Ya, sekarang saya coba masuk ke. Oke, ini tampilan notebook saya. Jadi pertama kali setelah kita gabungkan PTZ kameranya ini ke networknya kita harus setting dulu untuk ganti IP. Ya, cara ganti IP-nya itu ya kita harus tahu IP sebelumnya dia. Ya, IP sebelumnya dia itu karena IP ini sudah saya rubah. Jadi saya pakai IP yang sudah saya rubah, ya. Saya masuk ke network. Saya masukkan IP-nya 192.168.1.163. Saya enter. Ya, maka ini akan keluar passwordnya admin. Oke, kita masuk ke dalam, ya. Kita masuk ke konfigurasi. Nah, di sini ada beberapa poin settingan yang harus diperhatikan adalah ya, ini tadi yang saya bilang dia bisa keluarkan live streaming langsung dari PTZ kameranya. Ya, jadi kita tinggal ambil aja IP-nya, terus stream name-nya kita bisa buka langsung dari Windows Media Player gitu, kita untuk cek live streamnya. Ini RTSP-nya, ya. Terus yang mau kita cek itu adalah bagian sini, ya. Kita harus ubah IP address ini sesuai dengan networknya kita, atau kita bisa pakai DHCP. Kalau kita centang DHCP artinya kita dari network yang kasih IP ke dia otomatis, ya. Habis itu kita save, ya. Setelah kita sudah set IP-nya, kita masuk lagi ke softwarenya kita, ya. Di bagian S, ya, FX. Di sini ada PTZ kamera setting, ya. Kita pilih kamera pertama, kita enable, ya. Dan di bawah sini kita set IP address kita, ya, 1.163, dan kita set. Oke, habis itu sekarang kita sudah bisa setting preset, ya. Oke, di sini ada. Sekarang saya lari ke
Oke, sekarang kita sudah bisa take control untuk PTZ kameranya kita. Ya, ini saya gerakin pentil sama zoomnya. Zoom ini tadi pentil, sekarang ini zoomnya. Kita bisa zoom in. Ini saya arahin ke tempat lain ya, biar nggak terasa besar sekali. Oke, kita di logo aja. Kita bisa zoom in, zoom out. Ya, ini terbalik. Jadi kita harus setting. Kita bisa juga setting dari menu ya. Saya coba setting dari kita juga bisa setting dari remote. Ya, sekarang saya klik tombol, saya ganti ke sini dulu. Saya klik tombol menu. Ya. Di menu itu saya balik lagi ke kamera. Di sini kita bisa setting setup ya. Ini protokol, kita nggak usah setting di situ. Exposure, color, image ya, ini bisa kita setting agar lebih bagus. Nah, di sini ini ada flip horizontal, jadi kita bisa ubah kondisi horizontal atau vertikalnya. Ini kalau saya vertikal jadi terbalik. Jadi kalau kita mau pasang di ceiling, kita bisa ganti di sini gitu loh, vertikal sama horizontalnya. Ya, ini saya sudah benerin. Oke, kita nggak masuk terlalu banyak ke dalam settingan detailnya si PTZ kamera ya. Nanti itu akan kita bikin di video tersendiri ya. Kita balik lagi ke settingan awal, ke laptop. Oke, ke laptop kita. Nah, di sini ada fokus, ada zoom. Ini kita set auto aja lebih cepat. Ini brightness-nya kita bisa ngatur mau lebih gelap. Sebentar, saya bikin PIP aja ya, jadi bisa ngelihat dengan jelas. Saya bikin PIP di sebelah kiri. Ini oke. Sorry. Ini PIP-nya itu adalah kayak begini kan lebih enak kita lihat ya. Jadi brightness-nya kita bisa atur ya, gelapin atau terangin. Ya, kita set di sini. Terus di sini kita bisa misalnya view 1. Ini kita mau jadikan view 1. Kita agak turun dikit ya. Kita turun dikit. Oke. Kita mau jadiin view 1. Ya sudah, kita save view 1, kita oke. Ya, dia akan jadi preset 1 ya. Terus kita coba ke angle yang berbeda. Ya, misalnya angle ini. Ini karena saya ambilnya cukup dekat ya. Ini saya zoom out dulu. Oke, kira-kira segini. Kita mau save preset 2 ya, kita klik view 2, kita save ya. Dan angle ketiga kita coba mengarah ke saya aja deh ya. Oke. Nah, kita save view 3, kita save preset. Oke. Gimana caranya kita ngeload ya? Misalnya kita tadi mau coba view 1, kita cut aja, dia langsung tadi view 1 itu udah ter-save ya. View 1 coba kita turunan dikit. Nah, ini tadi view 1, kita save. Oke. Ini view 3, ini view 1 ya. Ini kecepatan pentil speednya ya. Jadi ketika kita kontrol apakah kita mau secepat apa gitu. Kalau kita mau pelan-pelan, kita set 3, dia akan geser pelan-pelan.
kalau kita set 14 dia akan gesernya lebih cepat gitu ya. Itu terserah kita lebih enaknya semana. Habis itu kita set ya. Sekarang saya juga bisa kontrol menggunakan handphone saya. Handphone saya juga sudah tergabung ke dalam jaringan, maka saya tinggal klik FX. Jadi kita sudah bisa download versi Android di App Store ya. Cuman ini belum yang paling update sebenarnya. Jadi masih yang tampilan lama. Jadi di FX-nya itu masih di M, S belum nyala. Nanti mungkin ke depan dia akan upgrade sesuai dengan apa yang software baru itu ya. Nah, sekarang kita coba ngeload untuk view 1, kita cut. Tadi itu dari view 1 ya, sekarang saya cut ke view 3. Nah, dia akan lari ke saya ya. Jadi software ini WiFi. Handphone saya WiFi, laptop saya juga WiFi, nggak ada colokan UTP sama sekali di sini ya. Jadi itu cara untuk kita setting PTZ kamera. Selain itu kita juga bisa ngatur PTZ kameranya itu lewat RGB link langsung ya. Nah, di sini kita coba cek. Nah, di sini ada PTZ kamera. Sekarang kita coba kontrol ya. Ini pos ini XY kita tinggal putar-putar aja ya. Kita mau ke arah mana? Ya. Kita klik sekali, ini bisa ngezoom. Zoom in, ini zoom out. Zoom out. Ya. Terus kita bisa fokus juga. Nah, kita juga bisa load view. Kita coba load view 1 ya. Terus load view 3, balik lagi ke saya ya. Ya, demikian cara untuk kita setting kontrol pada PTZ kamera ya. Jadi kita bisa taruh di satu tempat yang strategis dan kita set presetnya ketika kita melangkah ke tempat yang kedua. Kita hanya tinggal dari handphone atau dari tablet atau dari operator, tinggal klik preset yang kita mau dan dia akan langsung beralih. Oke, kita sampai pada yang terakhir ya, yaitu setting chroma key atau biasa kita sebutnya green screen ya. Seperti biasa saya siapkan dulu, saya terangkan dulu apa saja inputnya. Saya ganti dulu source-nya ke atas. Nah, source pertama adalah green screen ya. Ini green screen saya. Yang source yang kedua adalah ini interactive board saya. Nanti akan dijadikan sebagai background. Ini source ketiga adalah komputer saya sendiri. Saya rekam pakai OBS ya. Terus yang keempat adalah dari kamera atas. Ya, oke, kita masuk kamera atas dulu. Pertama kali yang harus kita perhatikan sebelum setting green screen adalah kita harus setting PIP-nya dulu ya. Jadi kita masuk ke set, terus kita pilih PIP. Kita bisa pilih yang mana saja ya, kita klik. Nah, di sini ada huruf B dan huruf A. Jadi A itu adalah belakang layer, B itu adalah yang di depannya. Jadi kita harus set misalnya dari A dulu, kita pilih source ya. Source-nya seperti misalnya kita maunya source belakang adalah input nomor 2 ya. Jadi kita pilih input nomor 2 dan untuk yang source yang di depannya kita pilih yang input green screen kita yang nomor 1. Nah, posisi seperti ini sudah benar nih. Baru kita masuk ke software. Software kita oke, saya nyalakan dulu softwarenya. Ini software kita, saya masuk. Oke, kita masuk ke
tombol S juga, terus ke efek, kita masuk ke chroma key, kita on. Ya, setelah di on, ini udah hampir jadi ini. Jadi antara background belakang sama background input nomor 1 sudah masuk, dan kita coba lihat ya. Di sini ada beberapa settingan. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih background warna kita. Di sini ada yellow, green, cyan, blue, dan purple ya. Jadi yang paling umum kita pakainya green ya, karena kita belakangnya green screen. Nah terus di sini ada 3 settingan yang harus kita perhatikan. Ini kita harus adjust ya untuk mendapatkan hasil green screen yang terbaik. Jadi kita lihat di sini bajunya warna hitam tuh masih ada sedikit bayang-bayang ya. Jadi kita tinggal atur sampai dapat yang bagus ya. Oke. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya. Ini juga. Dan marginnya ini juga untuk bikin edge-nya itu lebih bagus. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi antara objek kita yang green screen, kita sudah bisa blend dengan input. Kita bisa taruh misalnya video, gambar, ataupun dari source interaktif board, atau dari mana saja ya. Dari misalnya YouTube atau dari apa saja ya. Jadi kurang lebih ini cara bagaimana kita menyeting chroma key atau green screen ya. Jadi step by stepnya adalah kita harus mulai dari setting PIP dulu. Setelah setting PIP baru kita masuk ke chroma key ya. Oke, demikian video ini ya. Kita sudah cover dari gimana cara setting logo, yang kedua gimana cara setting kontrol PTZ kamera, dan yang terakhir adalah gimana kita setting green screen ya. Selamat mencoba ya, dan salam satu visual Indonesia.